Perkenalkan, saya MC Fadila dari 12 TKJ 2, ingin mempresentasikan tentang PPT saya yang saya kerjakan pada saat uji kom eksternal, yaitu adalah pemecahan masalah jaringan di PT XYZ. Kita mulai dari satu pertama. Langkah-langkah pemecahan masalah di jaringan di PT XYZ ada 7, yaitu ada konfigurasi IP dan prefix, VSLM Variable Length Subnet Mask, VLAN Virtual Local Area Network, VTP VLAN Trunking Protocol, EVR Internal VLAN Routing, DHCP Dynamic Host Configuration Protocol, dan RIP v2 Routing Information Protocol versi 2. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Itu ada 7 ya guys. Konfigurasi prefix dan IP. Mengatur port serial 0/0/0 di router JKT dan ROPDG. Terdapat kesalahan IP dan prefix di interface serial 0/0/0 pada router ROJKT dan ROPDG yang seharusnya ROJKT yang tadinya 201.123.45.1/24 diubah menjadi 201.123.45.2/30. Dan jangan lupa untuk menyalakan port serialnya, soalnya itu mati. Terus maaf dari batuk. ROPDG router Padang yang tadinya 201.68.79.2/24 kita ubah menjadi 201.67.89.2/30. Seperti yang tertera di atas. Ini adalah screenshotannya sebagai buktinya. Kita lanjut. VSLM Variable Length Subnet Mask. Cakupan alamat IP4 koneksi ke kantor pusat adalah 21.123.45.0/30 dan untuk ke kantor cabang adalah 201.67.89.0/30. Menentukan IP yang tepat sesuai host yang diinginkan oleh PT XYZ seperti berikut. Di ROJKT kita membuat 3 VLAN, sementara di ROPDG kita membuat 2 LAN. Yang ROJKT itu VLAN 3 dengan IP dan prefix 10.0.0.1/26 membutuhkan 60 host total. Di sini paling besar di ROJKT. Terus ada VLAN 2 dengan IP dan prefix 10.0.0.65/27 dengan host total 30, dan VLAN 1 dengan IP dan prefix 10.0.0.97/28 dengan host yang dibutuhkan adalah 10. Terus kita lanjut ke ROPDG atau router Padang. Itu membutuhkan 2 LAN. LAN kedua atau LAN 2 IP prefixnya adalah 10.1.0.1/27 dengan 20 host yang kita butuhkan sesuai yang diinginkan oleh PT XYZ. Dan LAN 1 10.1.0.33/28 dengan 10 host yang diinginkan oleh PT XYZ juga. Kita lanjut. Konfigurasi ROPDG kantor cabang. Menambahkan IP ke switch staff LAN 1 dan staff LAN 2 dengan IP LAN 2 itu adalah IP dan prefixnya adalah 10.1.0.1/27. Netmasknya adalah 255.255.255.224. Sementara LAN 1 dengan IP dan prefix 10.1.0.33/28 dengan netmasknya adalah 255.255.240. Nah, kita lanjut. Konfigurasi ROJKT kantor atau kantor pusat. Menambahkan IP ke VLAN 1 dan VLAN 2 dan VLAN 3 dengan alamat IP. VLAN 3 dengan alamat IP dan prefixnya adalah 10.0.0.1/26 dengan netmask 255.255.192.
VLAN 2 dengan IP dan prefixnya adalah 10.0.0.65/27, netmask 255.255.255.224, dan VLAN 1 dengan IP dan prefix sebesar 10.0.0.97/28 dengan netmask 255, 255, 255, dan 240. Dan ini ada itu ya, screenshotannya. Jika ingin mengikuti silahkan. Terus kita lanjut lagi ke selanjutnya. 3. VLAN Virtual Local Area Network menerapkan VLAN pada RO JKT atau router Jakarta. Masuk ke sub interface EVA 0/0.1, EVA 0/0.2, dan EVA 0/0.3 untuk mengatur IP router VLAN dan kaitkan sub interface dengan VLAN-nya. Di EVA 0/0.3 VLAN 3 dengan IP dan prefix sebesar 10.0.0.1/26, netmasknya adalah 255.255.255.192. Dan di FA 0/0.2 VLAN 2 dengan IP dan prefix sebesar 10.0.0.0.65/27, netmask 255.255.255.224. Dan di EVA 0/0.1 dengan VLAN 1 dengan IP dan prefix sebesar 10.0.0.97/28 dengan netmask 255.240. Kita lanjut. VTP VLAN Trunking Protocol menerapkan VTP pada setiap switch kantor cabang. Ini di kantor cabang tuh ada 3 switch, yaitu ada DSW JKT, ASW ITBO, dan ASW MJM. Ya, dengan DSW JKT sebagai VTP mode server, ASW MJM sebagai VTP mode klien, dan ASW ITBO juga sebagai VTP mode klien dengan VTP domain kantor pusat.com dan VTP passwordnya ujicom eksternal. Kita lanjut. Ini bisa dilihat juga SSN dulu jika sebelum itu. Oke, kita lanjut. Ini dari yang mengganti nama VLAN di switch. Oke, ini masih yang keempat, yaitu kita ganti nama VLAN-nya seperti yang tertera di screenshotannya. Oke, lanjut. 5. Inter VLAN routing. DSW Jakarta, ASW MJM, ASW ITBO mengatur mode terang sesuai dengan port. DSW Jakarta interface FA 0/24 mode terang switch ke router. Interface FA 0/11 dan FA 0/12 mode terang antar switch. Dan mode terang itu hanya bisa digunakan ke antara switch ke switch, switch ke router, dan router ke switch. Tidak bisa digunakan kepada perangkat lain seperti PC, komputer, dan lain-lain. Tidak bisa. PC dan laptop tidak bisa. SWMJM interface 0/12 dan 0/13 mode terang antar switch. SWTBO interface 0/11 dan FA 0/13 antar mode terang antar switch juga. Kita lanjut. Inter VLAN routing. Konfigurasi mode akses VLAN di setiap klien. Mengatur mode akses dari switch ke klien. Ini sangat penting agar setiap klien mendapatkan IP-nya yang telah dibuat sebelumnya. Oke, dengan mengaktifkan mode akses. Switch port mode akses. ASWMJM direktur dan pihak manajemen VLAN 1 yaitu interface FA 0/2, ASW ITBO Departemen Pemasaran VLAN 2, interface 0/2, Departemen IT dan back office VLAN 3, interface 0/3. Ini juga ada itunya ya, kode komen-komennya. Jika ingin melakukannya silahkan, tertera di atas. Kita lanjut.
6. DHCP Dynamic Host Configuration Protocol. A. Configuration DHCP pool di area pusat dan area cabang. Mengatur DHCP pool di ROJKT. DHCP untuk setiap VLAN, yaitu di ROJKT ini. VLAN 3 Departemen IT Back Office dengan IP dan prefix 10.0.0.1/26. VLAN 2 dengan Departemen Pemasaran dengan IP dan prefix sebesar 10.0.0.65/27. VLAN 1 dengan Direktur Pihak Manajemen IP dan prefix sebesar 10.0.0.97/28. 2. Mengatur DHCP pool di ROPDG. DHCP untuk setiap LAN 2 dengan Departemen Keuangan Back Office IP 10.1.0.1/27. LAN 1 Kepala Cabang dengan IP dan prefix sebesar 10.1.0.33/28. Kita lanjut. Pastikan semua PC sudah mendapatkan alamat IP. ROPDG pastikan pada masing-masing PC staff 1 LAN 1 dan staff 2 LAN 2 untuk mendapatkan alamat IP DHCP dengan benar. Seperti yang terlihat, alamat PC staff 2-nya sudah sesuai dengan yang kita bicarakan tadi sebelumnya, dan staff LAN 1-nya juga. Oke, kita lanjut. Pastikan semua PC sudah mendapat alamat IP. ROJKT pastikan pada masing-masing klien LP_dir VLAN 1, PCMKT VLAN 2, dan PC TBO VLAN 3 sudah mendapatkan alamat IP DHCP dengan benar. Ya, sesuai. VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3. Sudah, kita lanjut. Yang 7, RIPv2 Routing Information Protocol versi 2. Mengatur RIPv2 pada area pusat dan area cabang. Mengatur RIPv2 di area pusat ROJKT IP network sesuai dengan router. Seperti yang terlihat. Ini yang di atas nih, 2 nih. Terus 1, mengatur RIPv2 di area cabang ROPDG IP network disesuaikan dengan router. Yang bawah ini ROPDG. Oke, lanjut. Pastikan klien di area pusat dan klien di area cabang dapat terhubung. Test tracer dan ping dari klien di area pusat ke klien di area cabang. Jadi di ping dari ITBO 01 ke STF1 dari ujung ke ujung kayaknya. Terus tes prefix dan ping dari klien di area cabang ke klien area pusat. Ini dari cabang ke pusat. Terbalikan dari tadi. Udah, kita lanjut. Oke, pengecekan SSH di klien area pusat. Ini seperti ada di sini nih. Kita cek SSH-nya dengan komen SSH min admin, terus kita tulisin IP-nya, terus password. Terus ada pengecekan SSH di klien area cabang, sama juga. Kita lanjut. Nah, sudah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ciao.